Dahulu kala, di lembah antara Gunung Merbabu dan Telomoyo, terdapat sebuah desa bernama Ngasem. Di desa itu, tinggal sepasang suami istri yang bernama Ki Hajar dan Nyai Selakenta yang dikenal pemurah dan suka menolong, sehingga sangat dihormati oleh masyarakat. Sayangnya, mereka belum mempunyai anak. Meskipun demikian, Ki Hajar dan istrinya selalu hidup rukun. Setiap menghadapi permasalahan, mereka selalu menyelesaikannya melalui musyawarah. Suatu hari, Nyai Selekenta duduk termenung seorang diri di depan rumahnya. Tak lama kemudian, Ki Hajar datang menghampiri dan duduk di sampingnya. "Istriku, kenapa kamu terlihat sedih begitu?" tanya Ki Hajar. Nyai Selekenta masih saja terdiam. Ia rupanya masih tenggelam dalam lamunan, sehingga tidak menyadari keberadaan sang suami di sampingnya. Ia baru tersadar setelah Ki Hajar memegang pundaknya. Kanda," ucapnya dengan terkejut. "Istriku, apa yang sedang kamu pikirkan?" Ki Hajar kembali bertanya. "Tidak memikirkan apa-apa, Kanda. Dinda hanya merasa kesepian, apalagi jika Kanda sedang pergi. Sekiranya di rumah ini selalu terdengar suara tangis dan rengekan seorang bayi, tentu hidup ini tidak sesepi ini," ungkap Nyai Selakenta. "Sejujurnya Kanda, Dinda ingin sekali mempunyai anak. Dinda ingin merawat dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang." Mendengar ucapan isi hati istrinya, Ki Hajar menghela nafas panjang. "Sudahlah Dinda, barangkali belum waktunya Tuhan memberi kita anak. Yang penting kita harus berusaha dan terus berdoa kepadanya," ujar Ki Hajar. "Iya Kanda," jawab Nyai Selekenta sambil meneteskan air mata. Ki Hajar pun tak kuasa menahan air matanya melihat kesedihan istri yang amat dicintainya itu. "Baiklah Dinda, jika memang Dinda sangat menginginkan anak, izinkanlah Kanda pergi bertapa untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa," kata Ki Hajar. Nyai Selekenta pun memenuhi keinginan suaminya, meskipun berat untuk berpisah. Keesokan harinya, berangkatlah Ki Hajar ke lereng Gunung Telomoyo. Tinggallah kini Nyai Selekenta seorang diri dengan hati semakin sepi. Berminggu-minggu, bahkan sudah berbulan-bulan, Nyai Selekenta menunggu. Namun, sang suami belum juga kembali dari pertapaannya. Hati wanita itu pun mulai diselimuti perasaan cemas, kalau-kalau terjadi sesuatu pada suaminya. Suatu hari, Nyai Selekenta merasa mual dan kemudian muntah-muntah. Ia pun berpikir bahwa dirinya sedang hamil. Ternyata dugaannya benar. Semakin hari perutnya semakin membesar. Setelah tiba saatnya, ia pun melahirkan. Namun, alangkah terkejutnya ia karena anak yang dilahirkan bukanlah seorang manusia, melainkan seekor naga. Ia menamai anak itu Baru Klinting. Nama ini diambil dari nama tombak milik suaminya yang bernama Baru Klinting. Kata baru berasal dari kata bra yang artinya keturunan Brahmana, yaitu seorang resi yang kedudukannya lebih tinggi dari pendeta. Sementara kata klinting berarti lonceng. Ajaibnya, meskipun berwujud naga, Baru Klinting dapat berbicara seperti manusia. Nyai Selakanta pun terheran-heran, tercampur haru melihat keajaiban itu. Namun di sisi lain, ia juga sedikit merasa kecewa. Sebab betapa malunya ia jika warga mengetahui bahwa dirinya melahirkan seekor naga. Untuk menutupi hal tersebut, ia pun berniat untuk mengasingkan Baru Klinting ke Bukit Tukur. Tapi sebelum itu, ia harus merawatnya terlebih dahulu hingga besar, agar dapat menempuh perjalanan menuju ke lereng Gunung Telomoyo yang jaraknya cukup jauh. Tentu saja, Nyai Selakanta merawat Baru Klinting dengan sembunyi-sembunyi, tanpa sepengetahuan warga. Waktu terus berjalan, Baru Klinting pun tumbuh menjadi remaja. Suatu hari, anak itu bertanya kepada ibunya, "Bu, apakah aku mempunyai ayah?" tanyanya dengan polos. Nyai Selakanta tersentak kaget. Ia benar-benar tidak pernah menduga pertanyaan itu keluar dari mulut anaknya. Namun, hal itu telah menyadarkan dirinya bahwa sudah saatnya Baru Klinting mengetahui siapa ayahnya. "Iya anakku, ayahmu bernama Ki Hajar. Tapi ayahmu saat ini sedang betapa di lereng Gunung Telomoyo. Pergilah temui dia dan katakan padanya bahwa engkau adalah putranya," kata Nyai Selakanta. "Tapi Bu, apakah ayah mau mempercayaku dengan tubuhku seperti ini?" tanya Baru Klinting dengan ragu. "Jangan khawatir anakku, bawalah pusaka tombak Baru Klinting ini sebagai bukti," ujar Nyai Selakanta.
Pusaka itu milik ayahmu. Setelah memohon restu dan menerima pusaka dari ibunya, Baru Klinting berangkat menuju lereng Gunung Telomoyo. Setiba di sana, masuklah ia ke dalam gua dan mendapati seorang laki-laki sedang duduk bersemedi. Kedatangan Baru Klinting rupanya mengusik ketenangan petapa itu. "Hai, siapa itu?" tanya petapa. "Maafkan saya, Tuan, jika kedatangan saya mengganggu ketenangan Tuan," kata Baru Klinting. Betapa terkejutnya petapa itu saat melihat seekor naga yang dapat berbicara. "Siapa kamu dan kenapa kamu bisa berbicara seperti manusia?" tanya petapa itu dengan heran. "Saya Baru Klinting," jawab Baru Klinting. "Kalau boleh tahu, apakah benar tempat ini adalah tempat pertapaan Ki Hajar?" "Iya, aku Ki Hajar. Tapi bagaimana kamu tahu namaku? Siapa kamu sebenarnya?" tanya pertapa itu penasaran. Mendengar jawaban itu, Baru Klinting langsung bersembah sujud di hadapan ayahnya. Ia kemudian menjelaskan siapa dirinya. Awalnya, Ki Hajar tidak mempercaya jika dirinya memiliki anak berwujud seekor naga. Ketika naga itu menunjukkan pusaka Baru Klinting kepadanya, Ki Hajar pun mulai percaya. Namun, ia belum yakin sepenuhnya. "Baiklah, aku percaya jika pusaka Baru Klinting itu adalah milikku. Tapi, bukti itu belum cukup bagiku. Jika kamu memang benar-benar anakku, coba kamu lingkari Gunung Telomoyo ini," ujar Ki Hajar. Baru Klinting segera melaksanakan perintah tersebut untuk meyakinkan sang ayah. Berbekal kesaktian yang dimiliki, Baru Klinting berhasil melingkari Gunung Telomoyo. Akhirnya, Ki Hajar pun mengakui bahwa naga itu adalah anaknya. Setelah itu, ia kemudian memerintahkan anaknya untuk bertapa di Bukit Tukur. "Pergilah bertapa ke Bukit Tukur," ujar Ki Hajar. "Suatu saat kelak, tubuhmu akan menjadi manusia." "Baik," jawab Baru Klinting. Sementara itu, tersebutlah sebuah desa bernama Patok. Desa ini sangat makmur, namun sayang, penduduk desa ini sangat angkuh. Suatu ketika, penduduk desa Patok bermaksud mengadakan merti dusun atau bersih desa, yaitu pesta sedekah bumi setelah panen. Untuk memeriahkan pesta, akan digelar sebagai penunjukan seni dan tari. Berbagai makanan lezat pun akan disajikan sebagai hidangan bersama dan jamuan untuk para tamu undangan. Untuk itulah, para warga beramai-ramai berburu binatang di Bukit Tukur. Sudah sampai seharian mereka berburu, namun belum satu pun binatang yang tertangkap. Ketika hendak kembali ke desa, tiba-tiba mereka melihat seekor naga sedang bertapa. Naga ini tak lain adalah Baru Klinting. Mereka pun beramai-ramai menangkap dan memotong-motong daging naga itu lalu membawanya pulang. Setiba di desa, daging naga itu mereka masak untuk dijadikan hidangan dalam pesta. Ketika warga sedang asik berpesta, datanglah seorang anak laki-laki yang tubuhnya penuh dengan luka, sehingga menimbulkan bau amis. Rupanya, anak laki-laki itu adalah penjelmaan Baru Klinting. Oleh karena lapar, Baru Klinting pun ikut bergabung dalam keramaian itu. Saat ia meminta makanan kepada warga, tak satu pun yang mau memberikan makan. Mereka justru memaki-maki bahkan mengusirnya. "Hai pengemis, cepat pergi dari sini," usir para warga. "Tubuhmu bau amis sekali." Sungguh malang nasib Baru Klinting. Dengan perut keroncongan, ia pun berjalan sempoyongan hendak meninggalkan desa. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang janda tua bernama Nyi Latung. "Hai anak muda, kenapa kamu tidak ikut berpesta?" tanya Nyi Latung. "Semua orang menolak kehadiranku di pesta itu. Mereka jijik melihat tubuhku," jawab Baru Klinting. "Padahal saya lapar sekali." Nyi Latung yang baik hati itu pun mengajak Baru Klinting ke rumahnya. Nenek itu segera menghidangkan makanan lezat. "Terima kasih, Nek," ucap Baru Klinting. "Ternyata masih ada warga yang baik hati di desa ini." "Iya cucuku, semua warga di desa sini memiliki sifat angkuh. Mereka pun tidak mengundang nenek ke pesta karena jijik melihatku," ungkap Nyi Latung. "Kalau begitu, mereka harus diberi pelajaran," ujar Baru Klinting. "Jika nanti nenek mendengar suara gemuruh, segeralah siapkan lesung kayu." Baru Klinting kembali ke pesta dengan membawa sebatang lidi. Setiba ia datang di keramaian, ia menancapkan lidi itu ke tanah. "Wahai kalian semua, jika kalian merasa hebat, cabutlah lidi yang kutancapkan ini," tantang Baru Klinting. Mereka merasa diremehkan, warga pun beramai-ramai hendak mencabut lidi itu. Mula-mula, para anak kecil disuruh mencabutnya.
Tapi tak seorang pun yang berhasil. Ketika giliran para kaum perempuan, semuanya tetap saja gagal. Akhirnya, kaum laki-laki yang dianggap kuat pun maju satu persatu. Namun, tak seorang pun dari mereka yang mampu mencabut lidi tersebut. "Ah, kalian semua payah. Mencabut lidi saja tidak bisa," kata Baru Kelinting. Baru Kelinting segera mencabut lidi itu. Karena kesaktiannya, ia pun mampu mencabut lidi itu dengan mudahnya. Begitu lidi itu tercabut, suara gemuruh pun menggentarkan seluruh isi desa. Beberapa saat kemudian, air menyembur keluar dari bekas tancapan lidi itu. Semakin lama, semburan air semakin besar, sehingga terjadilah banjir besar. Semua penduduk kalang kabut, hendak menyelamatkan diri. Namun, usaha mereka sudah terlambat karena banjir telah menenggelamkan mereka. Seketika, desa itu pun berubah menjadi rawa atau danau, yang kini dikenal dengan Rawa Pening. Sementara itu, usai mencabut lidi, Baru Kelinting segera berlari menemui Nyi Latung yang sudah menunggu di atas lesung yang berfungsi sebagai perahu. Maka, selamatlah ia bersama nenek itu. Setelah peristiwa itu, Baru Kelinting kembali menjadi naga untuk menjaga Rawa Pening.